Halo Sobat FKIP, welcome to FKIP Voice bersama Mawar. Episode kali ini kita kedatangan tamu nih, yaitu Presiden dan Wakil Presiden BEM FKIP 2022. Halo Kak Inggit dan Kak Robi, selamat datang di FKIP Voice. Halo Mawar, selamat malam. Gimana nih kabarnya Kak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik Mawar. Mawar sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik dan sehat. Oke Kak, kan sekarang udah jadi presiden nih dan wakil presiden. Mungkin apa sih kesibukan di akhir-akhir ini, kalau boleh tahu? Kalau ngomongin kesibukan sudah pasti sama dengan mahasiswa lainnya ya kuliah dan ketambahan lagi untuk bagaimana kemudian memikirkan BEM FKIP UNED 2022. Ya kurang lebih seperti mahasiswa pada umumnya, bahwa tugas utama kita sebagai mahasiswa ya kuliah atau belajar. Selain itu juga tanggung jawab sebagai wakil presiden BEM FKIP, yaitu ngomongin bagaimana organisasi BEM ini ke depannya gimana untuk mahasiswa FKIP. Padat ya mungkin Kak, soalnya kan ada tugas, juga ada keperluan BEM gitu. Oke, makasih udah diluangin waktunya karena udah hadir ke sini. Langsung aja ya, edisi kali ini kita akan bahas topik yaitu perkenalan nih sama BEM FKIP Kabinet Produktif. Oke, mungkin Kak Inggit atau Kak Robi bisa menjelaskan apa sih BEM FKIP itu? Sudah terlihat dari namanya ya, di mana BEM itu Badan Eksekutif Mahasiswa, yang mana BEM ini ranahnya adalah sebagai eksekutor untuk advokasi ataupun memfasilitasi setiap apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa, mulai dari advokasi apa yang diinginkan manusia melalui BPM, misal aspirasi dari mahasiswa yang kemudian nantinya dieksekusi oleh BEM itu sendiri. Seperti itu kurang lebih, dan gambaran umumnya seperti itu, Mawar. Oke, Kak. Mungkin apa sih visi misi yang dibawa dari Kabinet Produktif ini untuk FKIP sendiri? Baik, kalau dari BEM itu sendiri, sudah pasti kita berdua di sini membawa suatu visi yang nantinya akan dilakukan dengan beberapa misi untuk mencapai visi tersebut. Gitu. Nah, dari visi yang kami bawa itu sinergis, responsif, dan humanis. Nah, yang saya sebutkan itu tadi merupakan 3 nilai yang akan kita bawa untuk kita tahu gerak BEM FKIP itu nantinya seperti apa untuk membawa 3 nilai tersebut. Terwujudnya BEM FKIP yang sinergis, responsif, dan humanis dengan menjunjung tinggi profesionalitas menuju FKIP yang berintegritas. Nah, di sini kami ingin BEM FKIP itu sinergis dalam hal bisa merangkul semua sivitas akademika yang ada, mulai dari pihak birokrasi maupun dari ormawa-ormawa lain yang ada di FKIP, mulai dari HMP maupun UKM yang ada. Dan responsif. Nah, tentunya sudah tadi dijelaskan ya bagaimana BEM FKIP ini merupakan eksekutor, yang mana sebagai eksekutor sudah pasti harus peka, harus responsif dengan apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa ya, karena kita ranahnya kan BEM eksekutif mahasiswa seperti itu. Dan humanis, di mana kita menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, yang mana kita harus tahu nih bagaimana bisa mengembangkan bakat dan minatnya mahasiswa FKIP itu sendiri. Karena dengan kita memiliki humanis itu tadi, kita tahu, oh iya anak ini membutuhkan fasilitas ini, karena itu sudah menjadi hak seorang mahasiswa gitu. Nah, terkait misinya sudah pasti sangat relevan sekali dengan visi yang ada. Yang satu, visi nomor 1 itu menciptakan iklim internal yang solid dan kolaboratif sebagai upaya peningkatan peran dan fungsi sumber daya organisasi. Nah, dari misi tersebut, kita harus memperbaiki nih iklim internal terlebih dahulu, yaitu BEM itu sendiri. Dari kepengurusan itu harus solid dan kolaboratif. Kalau memang ini sudah
kelak satu organisasi, baru kita harus memperbaiki lingkungan sekitar. Jadi perlu adanya internal yang solid ya dan kolaboratif supaya bisa menjalankan organisasi itu sesuai dengan ranahnya maupun sesuai dengan esensi dari BEM itu sendiri gitu. Nah, nomor 2, menyinergikan peran dan fungsi organisasi terkait. Sebenarnya ini yang tiga nilai itu tadi gagasan besar kita, di mana kita menyinergikan peran dan fungsi organisasi terkait. Saya dan wakil saya merancang ini karena BEM FKIP itu mau semua elemen-elemen yang ada di FKIP, dari Ormawa, UKM maupun birokrasi itu bisa sinergi, agar di sini tidak ada ketumpang tindihan antara peran ya dan fungsi dari setiap UKM dan HMP maupun BEM ataupun birokrasi yang ada di kampus gitu. Nah, yang nomor 3 ini nyangkut ke humanis tadi, gimana meningkatkan kemampuan adaptasi dan inovasi dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kita harus peka ya dan harus bisa beradaptasi nih dengan perkembangan yang ada, dan tentunya harus bisa berinovasi. Tidak hanya adaptasi, tapi harus berinovasi. Harus apa di perkembangan zaman seperti ini yang teknologinya sudah maju maupun segala sesuatunya itu semakin berkembang pesat. Gitu. Nah, nomor 4 itu pelayanan advokasi kebutuhan mahasiswa yang responsif dengan penguatan media digital sebagai basis informasi yang interaktif. Nah, di sini sudah ada yang dari nilai responsif tadi, bagaimana kita memberikan pelayanan advokasi kebutuhan mahasiswa agar mahasiswanya sejahtera gitu ya. Itu ikhtiar kami dan insya Allah pasti akan kita lakukan. Nah, ini ditambahi dengan penguatan media digital sebagai basis informasi, karena kita tahu yang di nomor 3 tadi, untuk bagaimana kita adaptasi dengan teknologi, yang tentunya kita dalam pelayanan mengusahakan semua bentuknya ataupun instrumen advokasi itu melalui media digital gitu. Dan tentunya basis informasinya interaktif ya, antara kita yang memberikan informasi maupun yang mendapatkan informasi gitu. Nomor 5 yaitu meningkatkan partisipasi mahasiswa FKIP dalam rangka pengembangan minat dan bakat yang kompetitif dan berkarakter. Ya, nomor 5 ini sudah pasti tentunya setiap organisasi ingin ya setiap kegiatan maupun apa yang menjadi misi dari suatu organisasi itu ingin semuanya berpartisipasi gitu. Sebenarnya ini nyangkut juga dengan nomor 3 di mana kita harus meningkatkan kemampuan adaptasi dan inovasi tadi supaya di sini juga bisa meningkatkan partisipasi mahasiswa FKIP itu dalam rangka pengembangan minat dan bakat. Dan tidak hanya pengembangan minat dan bakat, tentunya di sini juga kami menstimulus mahasiswa untuk ada jiwa-jiwa kompetitifnya gitu dengan mengadakan lomba-lomba dan itu berkarakter. Yang mana berkarakter ini sudah pasti tahu ya untuk bagaimana kemudian mahasiswa itu memiliki karakter-karakter yang berbeda sesuai dengan apa yang ada di dirinya sendiri gitu. Dan perlu diketahui juga bahwasannya dari visi dan misi tersebut ada arah gerak yang sudah pastinya kita kembali ke basic fakultatif kita ya, terkait bagaimana itu pendidikan gitu. Kita kan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi harus kembali ke fitrah kita sebagai ranah pendidikan atau basic fakultatif kita. Jadi fokusnya ada di pendidikan dan teknologi. Ngomongin terkait pendidikan di abad 21 ini kan katanya Mendikbud itu ciri-cirinya informasi semakin luas, teknologi semakin berkembang pesat, maupun perkembangan yang saat ini yang harus diikuti juga oleh aspek ataupun bidang pendidikan gitu. Jadi di sini BEM FKIP juga nggak mau BEM FKIP ini sendiri ataupun mahasiswanya yang notabene itu bidang pendidikan itu tidak ketinggalan ya dalam hal teknologi, karena ini sangat nyambung ya, di mana pendidikan saat ini kan juga dituntut untuk bagaimana bisa mengikuti perkembangan zaman atau teknologi itu tadi, mulai dari bagaimana mengajar ataupun menyikapi isu-isu yang ada. Jadinya kan kalau misal contohnya menyikapi isu-isu yang ada, misal ada isu tersebut, kalau kita tidak bisa adaptasi dengan teknologi,
ya kita nggak bisa apa-apa gitu. Jadi harus seimbang antara keduanya itu, antara pendidikan dan teknologi. Semuanya dari misi dan visi kami itu membawa dua arah gerak itu tadi, yaitu pendidikan dan teknologi. Semuanya mulai dari advokasi, mulai dari meningkatkan kemampuan mahasiswa, soft skill dan hard skill-nya itu dalam ranah-ranah pendidikan. Dan yang nantinya ada beberapa kegiatan yang menyangkut tentang pendidikan dan teknologinya, seperti itu, Mawar. Enak ya, kayak udah kayak apa visi misinya itu kayak udah terstruktur banget gitu. Kalau apa visinya kayak gini udah ada akibatnya gitu. Jadi udah dipikirin kayak akibatnya itu kayak gini, nanti buat kedepannya FKIP itu kayak gini. Salut sih. Ngomong-ngomong arah gerak tadi ya yang dimaksud dari Kak Inggit ya. Seperti apa sih Kak arah gerak yang disusun oleh Kabinet Produktif ini sendiri untuk satu periode kepengurusan ke depan, ya dalam artian BEM-FKIP ini mau dibawa kemana sih dan seperti apa sih? Nah, sudah disinggung sedikit tadi ya tentang bagaimana arah geraknya, yaitu tadi sudah dijelaskan bahwasanya arah gerak kita itu dalam ranah pendidikan maupun teknologi, yang nantinya itu tidak meninggalkan segala aspek yang ada dari sosial maupun politik gitu. Tapi ranah kita atau fokus kita itu ada pada pendidikan dan teknologi. Kita kan calon seorang guru ya. Nah, nantinya kita dari BEM FKIP itu sendiri menstimulus mahasiswa yang notabene calon seorang guru tadi untuk mengikuti, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan badan eksekutif mahasiswa dalam ranahnya pendidikan gitu. Contohnya nanti akan ada gimana webinar tentang pendidikan ataupun lomba-lomba seperti contohnya kita membuat media pembelajaran, ada LKPD atau ada video pembelajaran yang itu kan sudah pasti tentunya harus inovasi ataupun bisa beradaptasi dengan teknologi yang ada. Karena ngomongin guru ya, banyak yang sedikit menyinggung terkait seorang guru ini kayak kelihatannya ngajar-ngajar aja gitu. Padahal di era ini, di era yang apalagi pandemi yang dituntut di mana kita ini harus tetap menjalankan pendidikan karena memang sudah menjadi kewajiban seorang guru ataupun tenaga didik yang harus mengikuti perkembangan zaman itu tadi, mulai dari video pembelajaran yang inovatif supaya pendidikan tetap terlaksana ataupun tetap efektif dan kondusif gitu. Seperti itu Mawar. Jadi ranah-ranahnya tetap dalam pendidikan dan teknologi gitu. Kan kalau ngomong-ngomong soal kayak teknologi gitu kan, kalau mahasiswa di FKIP sendiri kan, kalau dari aku sendiri kan, yang aku juga kan mahasiswa. Jadi kalau biasanya kalau ada di kelas gitu kayak kurang efektif, terus habis itu si dosennya tuh kayak maunya itu kayak yang simple, tapi makanya tuh dia tuh kayak yang harus dituntut secara kayak yang lebih kemauan dosennya, bukan sepemikiran sama mahasiswanya. Nah, itu mungkin Kak Inggit atau Kak Robi bisa kasih pendapat atau saran gitu buat teman-teman yang kayak di kelasku, mungkin apa yang nggak punya pikiran sendiri, tapi pinginnya itu maju agar dosennya tuh nggak stuck pembelajarannya di situ-situ aja gitu. Nah, itu kan sebenarnya ada kata-kata apa ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kalau sekarang dilihatnya dosen ataupun tenaga didik sekarang dalam hal mengajar itu membosankan ataupun gimana, nah dari kita yang masih calon guru nih harus mewaspadai itu supaya nantinya ketika kita terjun ke dunia ngajar ataupun ya intinya jadi tenaga didik ya harus seperti apa yang kita pikirkan itu tadi dengan ikhtiarnya dari BEM itu sendiri tadi menyediakan lomba-lomba ataupun kajian-kajian, webinar, pelatihan-pelatihan yang itu menyangkut tentang pendidikan, tentang tenaga didik mulai dari video pembelajaran, media pembelajaran maupun pengabdian-pengabdian di BEM FKIP yang mengajar ataupun dalam ranah pendidikan ya. Nah, di situ kan bisa melatih mahasiswa itu sendiri untuk bagaimana bisa mengajar dengan baik dan benar, yang tentunya nanti melalui pembekalan yang mengundang tenaga didik yang luar biasa.
yang bisa dicontoh mahasiswa FKIP. Jadi lebih baik kita introspeksi diri gitu. Nah, saya sebagai seorang calon guru itu gimana caranya agar tidak seperti tenaga didik yang sekarang yang bisa membosankan ketika mengajar seperti yang saya rasakan atau gimana gitu. Nah, kita ada solusi itu ya dari BEM itu tadi, menyediakan pelatihan-pelatihan maupun lomba-lomba yang ada di FKIP yang ranahnya pendidikan gitu, Mawar. Oke, Kak. Kan tadi kakaknya Kak Inggit itu nyebut pendidikan ya. Kan kita itu anak FKIP. Jadi kalau menurut Kak Inggit itu sama Kak Robi, pendidikan itu yang kayak gimana sih gitu. Apalagi kan bulan-bulan ini masuk kan dalam bulan pendidikan, dikategorikan buat dalam bulan pendidikan. Apa sih pendidikan itu menurut Kak Robi sama Kak Inggit sendiri gitu. Baik, Mawar. Jadi dari zaman ke zaman itu mengalami perubahan yang signifikan. Nah, itu biasanya dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari zaman, kemudian arah politik, kemudian perilaku masyarakat, dan banyak yang lain, faktor yang lain yang menyebabkan perubahan pola pendidikan. Sebenarnya pendidikan ini sederhananya adalah sesuai dengan ini ya, menurut definisi pendidikan itu usaha untuk mengubah atau pengubahan sikap dan tata laku seseorang. Yang dididik adalah pola atau perilaku, atau bahasanya memanusiakan manusia seperti itu. Nah, sebagai usaha pendewasaan dengan proses pengajaran dan pelatihan. Nah, ataupun bisa diartikan sebagai perbuatan mendidik. Nah, simpelnya seperti itu. Jadi ngomongin pendidikan itu kita berbicara tentang pengetahuan, keterampilan, kebiasaan sekelompok orang yang nantinya akan diturunkan ke generasi berikutnya. Nah, makanya kenapa pendidikan sangat penting hari ini ya, karena pendidikan akan menentukan bagaimana keberlanjutan dari generasi-generasi berikutnya. Karena bagaimanapun kita ada masanya. Makanya nantinya ketika anak-anak kita melanjutkan prosesnya di mahasiswa hari ini, maka mereka akan menyesuaikan kondisinya mereka di sana gitu. Akan berbeda-beda masalahnya. Nah, bagaimana seseorang yang terdidik itu dapat memanajemen atau menyelesaikan masalah-masalah itu. Jadi itu, berbicara tentang pendidikan yang menjadi fokus adalah perilaku. Nah, selain itu juga pengetahuan dan keterampilan. Seperti itu, Amar. Oke, berarti pendidikan itu mungkin bisa dilanjutkan ke generasi buat ilmu pengetahuannya itu biar tambah gitu ya, Kak ya. Nah, iya benar. Mungkin kalau ngomongin pendidikan tadi ya, kalau apa sih keterkaitan kan antara BEM sama bulan pendidikan ini sendiri gitu kan. Jadi kalau boleh ngorek informasi nih ya, apa sih kegiatan yang udah dilakuin BEM sendiri selama bulan pendidikan ini gitu? Baik, sebenarnya sebelum ke bulan pendidikan ya, kita sedikit flashback tentang BEM FKIP itu sendiri. Arah gerak BEM FKIP menggunakan istilah kabinet produktif. Kita mempunyai beberapa departemen ataupun kementerian yang membantu dalam proses kepengurusan satu periode ini. Yang pertama ada satuan pengawas yang akan berfungsi sebagai monitoring, evaluasi, dan pembinaan. Kemudian seperti organisasi pada umumnya ada sekretaris, ada bendahara, dan ada Departemen Ekonomi Kreatif di bawah dari Kementerian Keuangan. Seperti itu. Selain itu, fungsi kami di bidang advokasi, kami ada bagian
atau Kementerian Advokasi dan Kajian, yang mana terdiri dari 2 departemen, yaitu Departemen Kajian Strategis dan Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa atau Adkesma. Departemen Kajian Strategis ini yang merupakan garda terdepan dari representasi mahasiswa untuk membangun kesadaran peran mahasiswa. Nah, untuk mengembangkan daya nalar kritis, kepedulian mahasiswa terhadap isu yang berkembang, baik itu internal maupun eksternal. Selain itu, ada advokasi dan kesejahteraan mahasiswa atau Adkesma ini yang nantinya berhubungan langsung dengan mahasiswa. Nantinya tempat mahasiswa untuk melapor kebutuhan mereka, baik itu kebutuhan tentang biaya pendidikan ataupun kebutuhan dalam beberapa masalah-masalah pribadi seperti masalah kesehatan mental atau masalah kekerasan seksual yang hari ini marak di kalangan kampus. Nah, selain itu Kementerian Pengembangan Mahasiswa, di sini kita ada Departemen Pengembangan dan Inovasi Mahasiswa ataupun PIM yang bertugas untuk memfasilitasi mahasiswa agar melakukan inovasi. Ini merupakan terjemahan dari visi kami, yaitu mendorong mahasiswa untuk meningkatkan inovasi dan adaptasi teknologi. Kemudian ada Departemen Pendidikan dan Keilmuan untuk wadah peningkatan kajian keilmuan yang sesuai dengan fakultatif. Selanjutnya ada Kementerian Sosial Masyarakat yang berisi tentang Departemen Pengabdian Masyarakat untuk meningkatkan peran mahasiswa dalam pengabdian masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran. Selanjutnya ada Departemen Agama untuk bertanggung jawab atas kerohanian mahasiswa. Nah, kita tahu bahwa di FKIP ini nggak hanya Islam aja, tapi ada agama yang bermacam-macam seperti itu. Selanjutnya yang terakhir ada Kementerian Kominfo yang membawahi tentang Departemen Humas, Multimedia, dan Desain Komunikasi Visual. Kominfo ini garda terdepan dalam pembentukan, penjagaan, dan pengembangan citra organisasi. Jadi melalui komunikasi visual dan non-visual untuk menunjukkan eksistensi BEM FKIP itu sendiri. Nah, terkait hari ini, di bulan Mei ini, tepatnya di 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional, yang mana biasa kita sebut bulan pendidikan, ya, seperti itu. Kemudian untuk di bulan-bulan ini, nah, Badan Eksekutif Mahasiswa FKIP ada kegiatan yang namanya Pekan Produktif Mahasiswa, yaitu kegiatan dalam rangka memperingati bulan pendidikan. Nah, kegiatan ini nantinya akan berisikan tentang ada sekitar kurang lebih 4 kegiatan. Ada kegiatan lomba dan ada kegiatan pelatihan. Nah, untuk lomba dan pelatihannya itu apa? Nah, kita tunggu nanti kejutan kita. Yang penting mahasiswa hari ini disiapkan untuk pelatihan-pelatihannya dan lomba-lombanya silahkan bisa diikuti. Untuk lombanya apa? Nanti kita beri kejutan ke mahasiswa. Artinya tetap semangat dalam berkuliah seperti itu. Wih, dengar ya teman-teman, kita udah dikasih surprising oleh Wakil Presiden kita ya. Jadi kan sebagai BEM ini sebagai wadah dari kalian ya. Untuk kalian itu mau ngungkapin apa sih yang kalian rasakan di FKIP ini, gitu kan Kak? Nah, seperti itu, benar Mawar. Jadi mahasiswa baru, utamanya mahasiswa baru FKIP 2022 ya, jangan khawatir untuk kegiatan-kegiatan apa aja yang akan diadain oleh BEM nantinya. Yang penting tetap itu nantinya akan kembali ke mahasiswa. Jadinya skill-skill yang ditingkatkan dalam rangka pelatihan dan perlombaan itu nantinya akan kembali ke mahasiswa itu sendiri. Jadi sangat beruntung ketika teman-teman mahasiswa mengikuti kegiatan-kegiatan kami seperti itu. Jadi kayak kalau mereka ngikuti, jadi skill mereka itu juga diasah. Atau benar seperti itu, Mawar. Mereka punya manfaat gitu ya Kak, mengembangkan skill gitu. Nah, benar seperti itu.
Baik, ini kan sudah sampai di akhir episode ya Kak, yang udah ditanyakan tadi. Mungkin dari saya kalau menyimpulkan perkenalan dari BEM FKIP ini sendiri dengan apa yang udah dilakuin akhir-akhir ini di bulan-bulan ini cukup baik ya guys, karena mereka sudah memaksimalkan untuk menjadikan FKIP lebih maju, untuk menjadikan FKIP itu sebagai menjadikan mahasiswa FKIP itu sebagai agen masa depan, di mana kita harus mengenal teknologi dan pengetahuan generasinya. Oke, terima kasih untuk Kak Inji dan Kak Robi yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast kami. Dan demikian. Barangkali ini ada sedikit closing statement ya dari kami. Silakan Mbak Inji. Sedikit menambahkan ya closing statement sih. Ya. Nah, itu tadi dari serangkaian apa yang menjadi visi dan misi ataupun arah gerak BEM itu, sebenarnya kita menjadikan satu itu dalam suatu slogan yang akan kita bawa sampai satu periode ke depan, yaitu sinergi dalam gerakan bersama menuju perubahan. Nah, sinergi dalam gerakan itu tadi kan kita harus sinergi nih dengan seluruh sivitas akademika yang ada, yang mana ketika bersinergi kita sudah tahu tentunya untuk bergeraknya seperti apa, dan ketika bergerak itu membuahkan hasil sebuah perubahan yang signifikan di FKIP itu sendiri, seperti itu. Dan sedikit pesan untuk mahasiswa lainnya yang nantinya bisa mendengarkan obrolan kita pada malam hari ini, yaitu pesan saya, jangan ragu mengambil kesempatan di masa muda, gitu. Habiskan kegagalanmu selagi muda. Nah, kesempatan ini ataupun ya benar, kesempatan ini di masa muda ini ataupun di masa perkuliahan ini, manfaatkanlah kesempatan itu. Dengan itu tadi, mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah kita fasilitasi. Jangan memikirkan kegagalan ataupun malu, silahkan dicoba terlebih dahulu untuk menjadikan ini sebuah pengalaman untuk kita semua. Semoga apa yang menjadi ikhtiar kita bersama untuk membawa perubahan di FKIP bisa kita laksanakan secara bersamaan ataupun kita bisa bekerja sama dalam mewujudkan hal tersebut. Gitu. Nah, benar sekali Mbak Inggit. Jadi untuk teman-teman mahasiswa jangan ragu untuk memanfaatkan kesempatan yang ada, bahwa kegiatan-kegiatan kami nantinya akan kembali ke mahasiswa. Manfaatnya akan dirasakan oleh mahasiswa. Artinya teman-teman mahasiswa juga harus bisa memanfaatkan peluang itu. Nggak hanya sekedar mengikuti perkuliahan, selain itu manfaat-manfaat dari kesempatan-kesempatan yang diciptakan itu harus berani kita ambil. Artinya orang yang paling beruntung adalah orang yang bisa memanfaatkan momen. Nah, seperti itu Mawar, barangkali cukup dari kami. Kami kembalikan ke Mawar, silahkan. Oke Kak. Nah, dengar ya teman-teman, kalian tuh jadi jangan ragu untuk ngasah skill kalau dikasih lomba-lomba dari fakultas sendiri. Jangan malu kayak, aku nggak mau ikut, buat apa sih gitu. Nah, itu udah disediain wadah, jadi kalian tuh harus ikut. Kayak gitu kok ada manfaatnya buat kita balik gitu. Kalau gitu kan nanti buat pengalaman di masa yang akan datang. Oh, aku pernah nih buat skill kayak gini. Misalnya kalian ikut lomba puisi nih, oh aku dulu tuh juara di fakultas ya. Ya meskipun fakultas ya enggak apa-apa, kan kalian udah pernah mencoba. Jadi buat kalian yang mahasiswa-mahasiswa mungkin dari kakak-kakak tingkat maupun sesama angkatan ataupun adik-adik angkatan yang baru masuk, jangan pernah ragu buat ikut lomba-lomba ataupun webinar-webinar yang udah disediakan oleh BEM sendiri. Oke, demikian dari FKIP Voice. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Saya Mawar Wintan mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Mawar. Terima kasih.